Ya kan sama kayak misalkan kasus yang sekarang tuh yang soal Virgon aja. Kan banyak juga yang bukan ngebela ya. Maksudnya kan kalau Virgon masalah perselingkuhan kan terlalu personal ya. Iya. Tapi secara nggak langsung karyanya mah tetap aja disukain orang kan. Iya. Lu gimana menempatkan urusan perselingkuhan sama karya ini, Kang? Kayaknya Rockstar mah banyak ya kasusnya emang ya. Ya gue mah sebetulnya nggak, ya gue lagu Virgon juga nggak suka sih. Jadi nggak peduli mau dia selingkuh atau dia jadi tidak disukai. Gue mah dari zaman dia belum selingkuh juga biasa aja sih. Gak suka. Pantesan gak pernah diinterview lu kan. Kayak gak ada interest ya. Oh Ya, gitu. Gue kenal sama Virgon tapi ya udah gue tidak menikmati Lagunya ya. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini, wah ini salah satu role model saya untuk interview orang-orang ya. Apalagi musisi, ini ada Kang Soleh Solihun nih, gokil Kang Soleh. Akhirnya datang juga Kang, jauh nih Kang, Cikini Kang. Iya lu, tapi deket dari rumah lu sih ya? Deket dari rumah gua. Dan yang mau kerja sama gua ini. Kalau gua sih maunya SCBD ya. Gitu, jadi dapatnya Cikini gitu kan. Lu gak bayar ini tempatnya? Enggak, saya dikasih aja. Promoin juga enggak gitu. Tapi gimana nih Kang, tiket Coldplay kira-kira dapat enggak nih Kang? Tiket Coldplay Kang? Gak tahu gua. Udah pasrah aja lah, kalau dapat, kalau enggak ya udahlah nyari kenalan, siapa tahu bisa dapat link buat beli. Kayaknya via GoGo tuh masih bisa tuh Kang. Tapi kan Asia Tenggara pada beli lah mal. Oh iya. Pasti loh, dari orang-orang dari Singapura, Malaysia dan sekelilingnya kan. Pasti beli ya? Iya kan di Kuala Lumpur tanggal berapa tuh? Kayaknya Kuala Lumpur duluan ya? Enggak, setelah. Setelah ya? Tanggal 11. Oh sebelumnya ya? Sebelum. Tokyo kapan tuh Jak? Sebelumnya lagi? Kalau Tokyo makanya agak jauh. Cuma yang orang-orang Asia Tenggara pasti ada aja fans yang mau nonton 2 kali kan? Ada. Dulu gua waktu yang zaman Coldplay yang awal aja gua nonton 2 kali tuh Kang. Iya begitu. Udah gitu kayak bocah-bocah yang sekarang pada pengen nonton kan banyak yang jago war ticket kan biasanya anak muda loh. Iya. Kayaknya dia refresh-nya hebat ya, kita yang muda-muda pada jago loh kalau soal internet gitu. Iya bener. Cuma gua waktu yang pas Blackpink aja tuh Kang, gue tuh sempat hari Hamin berapa gitu, gue kan memang gak ada niat nonton kan, bahkan gue nggak nonton juga, cuma begitu gue lihat di via GoGo di Blackpink tuh yang Blackpink masih ada, bahkan yang VVIP. Ya kalau via GoGo kan ada aja orang yang reseller kan. Iya jatuhnya mereka yang dapat duluan, iya, dijual kan lebih mahal ya. Duluan. Itu kan ya reseller kan kalau via GoGo gitu. Kalau reseller ya. Iya via GoGo tuh lu udah beli, ya udah lu jual di via GoGo kayak gitu. Oh gitu. Calo ada yang ya kasarnya mah antara calo atau orang yang memang gue udah nggak punya, udah gue nggak jadi nonton nih, gue jual aja via GoGo terus kayak StubHub gitu apa StubHub ya. Itu tuh reseller. Ini apa yang konser apa gitu. Nah gue biasa beli di via GoGo. Iya. Makanya Coldplay ini gue kemarin pas kan gue lagi naik ojek online gitu kan, apa Gokar gitu. Terus dia bilang, Bang Kemal nonton ini gak? Coldplay gak? Gitu. Saya sih pengen. Cuma kayaknya war tiketnya saya gak pengen gitu. Tapi kalau via GoGo biasanya beli, saya ada aplikasinya tuh Mas, via GoGo ini biasanya dapet gitu. Selalu ada kalau ada. Cuma kan harganya bisa jadi 2 kali lipat. Ya. Ini yang paling mahal aja kan 4 juta si VIP. Oh. Ya bisa aja ada orang yang jual 8 juta. Yang VIP itu berarti berdiri ya? Enggak, duduk nyamping gini. Ini panggung dia nyamping tapi deket jaraknya. Ada standing ada tapi Kang? Ada festival 3,5 juta. Festivalnya kan kalau kita beli di via GoGo atau StubHub atau apa sih pasti selalu kalau lihat harganya 2 kali lipat dari website ya kalau konser di luar ya. Iya. Gua sama Patra beli Blink kan itu via GoGo. Iya kan? Pasti lebih mahal kan. Tapi dapat paling depan. Iya, tapi kan lebih mahal. Tapi memang bakal selalu ada. Cuma ya gitu harganya. Bener. Dan lu terakhir nonton konser di luar negeri apa Kang? Red Hot. Singapura. Iya, Singapura. Katanya jelek banget ya katanya ya? Ininya apa setlistnya sih maksudnya. Kalau mainnya mah ya oke lah. Cuma kan setlistnya ya apa kalau fans pengen dengerin lagu-lagu hits kayak nggak dibawa. Ya udah gitu kayak mereka kayak buru-buru gitu ya pas manggung tuh kayak nggak menikmati gitu si Anthony Kiedisnya kayak buru-buru loh kok kayak padahal katanya kata yang udah nonton di Singapura juga waktu apa Formula One itu mereka bagus dan
Itu jeda waktunya nggak lama lagi ya dari Formula One ya? Agak lama kayaknya sih, berapa setahunan lebih. Oh, setahunan. Iya mungkin karena BT dikasih tahu nggak sold out kali ya. Nggak tahu juga sih. Oh. Kita kan nggak pernah tahu apa di belakang panggungnya ada apa sampai mereka nggak nyaman. Kayak dulu kan pernah inget gak lo yang waktu si Smashing Pumpkins kesini. Oh iya, BT juga tuh Iya, dia tuh. Billy Corgannya tiba-tiba cabut padahal ternyata di setlist masih ada encore kan. Terus ternyata baru ketahuan dia bete gara-gara lihat pacarnya ngobrol sama vokalis The Vines, akrab-akrab karena kan si pacarnya itu teman lamanya vokalis The Vines. Jadi dia pas ngeliat anjir, terus tiba-tiba buru-buru cabut aja. Itu kan baru ketahuan kan kita waktu itu kenapa sih Billy Corgan kayak yang bete gitu. Nggak ada encore nih. Iya, di setlistnya padahal ada tuh yang di orang yang lihat di panggung masih ada 2 lagu lagi tapi dia cabut aja kayak bete gitu. Ternyata kata yang promotornya dia bete ngelihat itu. Iya, sama kayak ini Limp Bizkit di Bali. Kenapa dia? Bete karena nggak musing. Semuanya ngerekam, diem. Ya kita juga nonton Limp Bizkitnya udah energinya Fred Durstnya juga udah kayak ya udah tua aja sih Kang. Jadi kita juga nontonnya kita mau mosing kagak ya apa gimana nih gitu. Bete dia dan orang-orang kan zaman sekarang sibuk ngerekam sih Kang. Ya ada beberapa musisi rockstar ini yang mungkin mereka tuh hidup di era kalau konser tuh emang riweh gitu ya. Kayak siapa Woodstock, mereka misalkan tampil di Woodstock kayak rusuh, tiba-tiba ketemu sekarang generasi yang kan kadang-kadang rockstar ada yang bete. Iya kan. Tapi padahal kan itu berguna buat mereka juga sebetulnya. Exposure ya? Iya, kalau ngerekam kan nanti di medsos terus jadi bikin orang yang nggak tahu mereka jadi tahu sebetulnya ya. Oh, jadi lu sebenarnya pro aja soal ngerekam di konser ini ya? Gak masalah lah, maksudnya semua orang punya cara sendiri menikmati musiknya. Gua mah nggak masalah, nggak ada aturan. Gua nggak ada aturan lu kalau nonton konser harus gini sih. Ya selama lu nggak ngeganggu orang udah gitu, udah aja ya lu Gua mah nggak bukan termasuk orang yang emang lu ngerti lagunya kok nonton ini, ya biarin aja itu kan duit dia. Terus kalau lu nonton ngerekam mulu, ya udah biarin aja. Kan zamannya begitu. Ya maksudnya kan dia menikmati begitu. Kalau memang lu nggak suka nonton konser sambil ngerekam, ya udah lu nikmatin aja. Tapi lu nggak usah marah-marah ngeliat orang ini kok pada ngerekam semua. Ya udahlah gitu. Daripada lu marah-marah, jadi lu tidak menikmati konsernya juga kan. Iya. Mendingan kalau kata gua mah ya udah kalau orang mau nonton konser nggak ngerekam ya lu nikmatin aja, lu liatin aja ke panggung, nggak usah ngeliatin marah-marah. Ini kok pada ngerekam sih? Iya juga ya. Iya biarin aja, terus nggak usah juga. Emang lu cuma tahu 1 lagu aja ngapain nonton? Ya biarin. Oh iya juga ya. Gua mah tidak ada masalah dengan poser, dengan orang yang ikut-ikutan. Justru kan itu ya maksudnya kalau banyak orang yang ikut-ikutan atau poster kan bisa dia bikin acaranya jadi ya kalau dari sisi promotor kan yang nonton lebih banyak jadinya kan. Bener. Terus juga siapa tahu dari poster-poster atau yang ikut-ikutan itu kan jadi suka beneran. Misalnya baru tahu 1 lagu nonton konser terus ternyata lagunya enak-enak ya band ini tuh. Kan dia jadi ngikutin. Ya industri yang penting berjalan aja nggak masalah gua mah gua bukan tipe orang yang mencibir orang-orang yang nggak ngerti tapi datang ke konser, biarin aja. Iya kan banyak tuh kemarin komen yang paling banyak tuh kan yang Slipknot sama Blackpink ini kan. Wah nonton Slipknot direkam kayak nonton Blackpink kan gitu komen-komennya kan. Padahal sebenarnya ya mungkin orang yang suka metal ini dulunya nggak punya handphone sekarang mumpung bisa di dokumentasikan ya kan nggak? Ya kan zaman sekarang orang juga pengen pamer ya mungkin dia pengen pamer gue nonton Slipknot atau gue pengen mengabadikan ini gitu ya pengen menghiasi timeline aja daripada mukanya dia dong kan. Iya juga dan gue nonton Coldplay yang dulu yang pas kan gue nonton Coldplay di Australia Kang ya sama di Bangkok gue ngejar yang di Bangkok karena Singapura gue yakin orang Indonesia semua jadi gue ambil di Thailand aja deh gitu dan pas nonton di sana gue tuh baru nyadar kan gue pas Coldplay ini diinfokan gue pengen kayak pamer rada-rada pamer gue pernah nonton Coldplay ini gitu ternyata gue nggak ngerekam Kang itu tuh Coldplay Australia itu 2000 berapa ya gue bikin vlog doang ternyata 2016 jadi gue juga nonton di Melbourne soalnya iya di Melbourne gue nonton tuh nah gue pas di situ yang di Etihad Stadium itu gue bilang kok nggak ada di handphone gue nggak ada rekamannya tapi gue bikin vlog ternyata ada vlognya yang di Bangkok juga nggak ada ngerekam emang pure nonton aja. Emang kayaknya semenjak pandemi sih orang pada suka ngerekam ya. Gue kan dihujat tuh Kang gara-gara nonton Slipknot direkam. Oh ya biarin aja lah.
Ngeluh. Namanya juga orang-orang pasti ada aja alasan buat menghujat orang lain. Iya, Ya biarin aja Kang. Ya. Iya, nggak usah nggak usah saling menghujat. Kalau kata gue mah ya udah. Kalau Phil Koplo dihujat tuh gimana tuh Kang? Ya biarin aja lah, maksud gue orang mau ngehujat atau enggak kan, tapi kan Phil Koplonya juga baik-baik aja. Iya, tapi lu dengan lagu orang tapi dijadiin koplo mereka yang lebih banyak manggung daripada artis aslinya tuh nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah kan sebetulnya, ya udah itu rezeki dia. Tapi menurut gue justru kan misalnya kayak Phil Koplo nge-remix lagu yang orang, terus tiba-tiba kan orang yang nggak tahu jadi tahu lagu itu, ya siapa tahu kan. Jadi membantu menyebarkan ternyata ada lagu ini gitu. Mungkin di antara ribuan orang ada 1, 2, 3 yang pengen tahu lagu aslinya kayak gimana sih. Ternyata lagu aslinya ternyata begini. Ya menurut gua kan nggak masalah. Toh itu juga kan sebetulnya nggak melanggar hukum kalau cuma. Oh iya Kang. Kan kalau lu bawain lagu orang, itu tidak melanggar hukum. Lu nggak perlu minta izin. Kan secara undang-undang gitu. Kalau lu merekam dan lu menyebar, maksudnya lu rekaman nih bawain lagu orang, itu harus pakai izin. Kalau lu nggak pakai izin merekam lagu orang, itu melanggar undang-undang. Kalau ngerekam, kalau bawain lagu di luar mah, maksudnya lu manggung bawain lagu orang, ya udah itu nggak melanggar undang-undang, nggak perlu minta izin. Kalau secara peraturan ya, cuma kan yang kemarin rame itu karena pencipta lagu tuh merasa ini banyak yang nyanyiin lagu gua, kok gua dapat royaltinya sedikit. Nah itu kan masalah udah ya puluhan tahun di industri kita, masalah soal royalti. Ya royalti, soal transparansi, soal ya mungkin merasa tidak mendapatkan haknya. Cuma ya gitu. Ya soalnya dulu almarhum Glenn Fredly sempat memperjuangkan itu kan, soal royalti. Tapi Once harus izin tuh sama Dhani. Ya itu kan sebetulnya kalau kayak kasus Once dan Dhani kan ada bisa kayak kesepakatan di antara dua orang misalnya. Tapi bukan berarti jadi aturan yang berlaku. Kayak waktu itu Pongki sama Jikustik. Ya. Lu bayarnya ke gua setiap manggung sekian rupiah. Nanti nego-nego segini deh. Ya udah, gua enggak mampu. Terus akhirnya ya udah kalau sepakatnya berapa bayar, tapi itu bukan aturan yang berlaku. Kemarin gue juga ngobrol sama Pongki, dia bilang ya itu dulu waktu zaman gue masih marah atau apa. Sekarang dia akhirnya ya udahlah nggak usah bayar gitu. Tapi kan secara peraturan mah nggak ada lu perlu minta izin. Yang perlu itu sebetulnya kalau lu manggung di satu event, nah harusnya promotornya bayar ke lembaga itu, lembaga collecting itu yang pengumpul LMKN, lembaga manajemen kolektif ya itulah. Harusnya gitu. Nih Kemal bawain lagu Endang Sukamti. Ya Endang Sukamti. Lu manggung di acara apa? Nah, promotornya bayar ke situ. Nanti dari situ si promotornya si lembaganya nyalurin ke si Erik misalnya pencipta lagunya nih. Misalnya setahun ada yang bawain lagu lu berapa orang nih bayaran segini gitu. Memang kan yang makanya orang-orang pada rame tuh karena pencipta-pencipta tuh karena memang ya kerasa bagiannya sedikit banget gitu. Kalau dari manggung-manggung itu cuma berapa persen kalau nggak salah dari ongkos dari total biaya produksi atau dari tiket yang terjual kayaknya. Memang berapa kayak 5% apa berapa persen gitu, kecil sedikit ya? Sedikit. Jadi pencipta lagu tuh kayak kok performernya dapat lebih gede daripada pencipta aja kan, selama ini gitu yang yang jadi keresahan para pencipta lagu tuh. Tapi kalau misalnya royalti dari yang bukan manggung-manggung gitu mah gua rasa banyak kok. Gua ngobrol sama Pongki kemarin, ya kalau memang dari manggung-manggung gitu gua juga dapatnya sedikit, tapi kalau dari royalti lagu gua yang di digital di mana segala macem dia lumayan deh. Masih lumayan ya? Iya dia bilang ya nggak sekecil itu, masih oke. Dia bilang dapat angka yang lumayan oke. Dia kalau dihitung-hitung kata Pongki ya, gue baru ngobrol sama Pongki doang sih. Ya memang kalau dari performing rights itu kecil. Plus kan promotor jarang, mungkin juga nggak semua promotor bayar. Coba lu event-event di mana misalnya event kecil, harusnya kan semua event bayar. Event-event misalnya banyak band manggung, emang promotornya pada bayar ke LMKN-nya? Kan belum tentu ya.
Iya ya, kecuali kalau kasusnya sinkronis atau ini mungkin beda cerita ya. Ya atau mungkin kalau pesta event pora. ya kalau festival-festival gede udah ditanyain dulu kali suruh bayar. Ya kalau pensi-pensi sama kampus kan Iya, coba nggak mungkin lah. anak sekolah, anak kampus. Undang Phil Koplo nggak mungkin dia bayar dulu berapa lagu yang dibawain Phil Koplo iya. kan. Nah terus gue ada ini bang, waktu gue pernah bikin kayak konten backstage gitu. Terus gue ketemu upstairs ini mau manggung. Kalau nggak salah disinkronize kalau nggak salah. Terus nggak tahu bang Jimmy Multazam nih sepintas saja, maksudnya dengerin lagu Matraman yang asli, jangan yang di remix ya kayak gitu. Selintas saja. Gue nggak tahu maksudnya apakah karena kenapa panggungan Phil Koplo lebih banyak The Upstairs padahal dia bawain Matraman juga mungkin gitu atau Disco Darurat gue nggak tahu ya. Cuma sempat ada selentingan gitu. Jadi gue langsung mengambil kesimpulan sepihak gitu yang kayak apakah musisi-musisi ini sebenarnya cukup resah sama kok Phil Koplo lebih banyak jadwal manggungnya padahal dia bawain lagu kita loh gitu. Mungkin ya Kang. Mungkin ya. Ya nggak tahu, lu tanya aja sama mereka. Iya, harusnya tanya langsung sama Bang Jimmy ya. Gue belum ada ketemu lagi. Cuma ya itu aja keresahan kalau dari lu pribadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Iya, ya sebetulnya kan Phil Koplo kan sebetulnya kayak DJ aja. Ya Iya DJ yang gaul-gaul sekarang, DJ karaoke atau DJ yang muterin hits kan itu mereka juga nggak bawain lagu sendiri. Iya juga ya. Kan sama aja, cuman menurut gua Phil Koplo kan lebih niat, dia nge-remix. Kalau yang DJ atau yang kayak kalau yang DJ atau karaoke bahkan mereka nggak nge-remix. Cuma mengandalkan ini aja kemampuan menyusun setlist dan membaca kerumunan. Kalau Phil Koplo kan setidaknya masih ada niat dibikin remix versi koplonya. Iya, soalnya gue pas baca komen lu yang di Authentic ya, yang lu interview Phil Koplo tuh yang di Hard Rock, komennya kayak ngapain sih Kang interview musisi nggak real apa, pokoknya komen-komen yang begitulah. Gue bilang ini mah bukan musisi Kang gitu-gitu. Ya tapi kan kalau disebut bukan musisi, mereka juga nge-remix. Iya sih, kayak DJ aja ya kalau tadi lu kan, iya kan analoginya DJ. Memang dari dulu juga orang suka menganggap DJ itu bukan musisi beneran karena nggak memainkan alat musik. Loh tapi kan menurut gua DJ itu punya kemampuan yang nge-remix lagu tuh kan nggak mudah. Sama aja itu kan butuh skill musik, meskipun memang dia kan nggak pakai alat musik atau apa kan, cuma mengandalkan skill mixing segala macem lah, pakai komputer gitulah, gua juga nggak paham. Tapi kan itu juga butuh kemampuan musikal atau sense musik yang oke. Lu nge-remix kalau nggak enak orang juga nggak akan joget. Kan kadang-kadang kayak lagu bisa jadi terkenal karena di remix gitu. Yeah. Bahkan ada lagu yang lebih enak versi remixnya daripada versi aslinya. Ada lah. Ini kok versi remixnya lebih enak dari aslinya. Ada gitu kalau yang udah DJ jago. Jadi kalau gua mah ya nggak usah menghujat, biarin aja. Kalau nggak suka ya udah. Kan siapa tahu si Phil Koplo juga mungkin berproses, dia nanti bikin lagu kan, pas gua wawancara kayaknya mereka juga mau bikin lagu sendiri akhirnya ya. Iya, cuma kan sebetulnya sama aja kayak Phil Koplo itu sama dengan musisi-musisi yang masih membawakan cover kan, sama aja, anggap aja kayak gitu. Iya. Emang lu mau menghujat musisi top 40 yang kok lu bawain lagu orang mulu? Sebetulnya kan sama aja. Ada banyak jutaan band mungkin ya di seluruh dunia yang mendapat duit dari bawain lagu orang doang tanpa bikin lagu asli. Ya ini juga sama aja ya. Ya prinsip musisinya masing-masing aja ya. Iya. Mau nggak mau ya kayak soal Ahmad Dhani Once ya prinsip masing-masing aja. Iya biarin lah itu mah perseteruan antara Ahmad Dhani dan Once, nggak usah kita ikut-ikutan. Iya. Nggak usah ikut-ikutan. Iya nggak usah ikut ngebela ya silakan itu mah. Toh kita juga tahu mau secara hukum juga Once tidak melanggar, tapi mungkin secara etika juga Dhani ya ada bisa dimaklumi kalau dia minta gitu, minta Once membayar lagunya, itu mah udah biarin aja. Nggak usah kita ikut-ikutan membela Dhani atau membela Once. Biarin lah itu dua orang yang berseteru, kenapa kita mesti ikut-ikutan? Ya kan fans biasa begitu kan. Iya, maksudnya ya udahlah biarin aja. Iya, dan ini maupun mereka berseteru atau ada apapun di belakang, selama karyanya masih diminati orang mah tetap ini kan. Iya. Nggak ngaruh, maksudnya mau ada gimana kalau misalkan mereka tampil di JIS tetap 75.000 orang mah mau ada kasus apa juga nggak akan ngaruh. Ya kan sama kayak misalkan kasus yang sekarang tuh yang soal Virgon aja. Kan banyak juga yang bukan ngebela ya. Maksudnya kan kalau Virgon masalah perselingkuhan kan terlalu personal ya. Iya. Tapi secara nggak langsung karyanya mah tetap aja disukain orang kan. Iya. Lu gimana menempatkan urusan perselingkuhan sama karya ini, Kang?
Kayaknya rockstar mah banyak ya kasusnya emang ya. Ya gue mah sebetulnya nggak, ya gue lagu Virgon juga nggak suka sih. Jadi nggak peduli mau dia selingkuh atau dia jadi tidak disukai, gue mah dari zaman dia belum selingkuh juga biasa aja sih. Gak suka. Pantesan gak pernah di interview lu kan. Kayak gak ada interest ya. Oh Ya, gitu. Gue kenal sama Virgon tapi ya udah gue tidak menikmati Lagunya ya. Soalnya kan kadang-kadang kalau misalkan kasus rockstar, misalnya kita yang paling yang di sounding orang masalah John Lennon lah ya. John Lennon kan juga selingkuh tapi kan karyanya tetap disukai sama orang kan. Iya. Mau sekontroversi apapun, misalkan The Beatles ngomong dia lebih besar daripada Tuhan ya. Dia bilang kayak gitu pun tetap orang suka lagu The Beatles kan sampai sekarang. Kalau gue mah dari dulu selalu memisahkan, kalau gue suka sama band ya udah gue suka lagunya dan suka ininya, nggak perlu gue ngikutin gaya hidupnya, maksudnya prinsip dia ya kayak misalnya gue suka Rolling Stones, gue suka Iggy Pop, tapi kan gue tidak ngikutin serta-merta semua yang mereka kerjakan, gue nggak ikutan mabok, nggak, pokoknya ya udahlah gue menikmati lagunya, terserah dia mau apa, kan kalau dipikir-pikir gitu juga, misalnya lu nggak suka dengan seorang idola lu selingkuh, tapi kok kalau misalnya dia kasarnya kan, dia misalnya kalau ada lu suka sama satu idola, terus kok idola lu melakukan hal ini, lu marah terus nggak menyukai lagu dia, padahal kan banyak kalau dilihat dari sisi misalnya dosa atau enggaknya kan dia juga banyak yang tidak benar, kasarnya kayak gue misalnya suka Rolling Stone, dia Rolling Stone juga dulu mabok-mabokan, terus kan itu sebetulnya berdosa ya, terus apakah gue harus mereka mabuk-mabukan, aku tidak akan mendengarkan Rolling Stone, ya kan gue cuma dengerin lagunya. Iya juga ya. Ya sebenarnya kan ya udahlah, kalau soal musik mah lu suka atau enggak mah lagunya, udah selama lagunya masih enak dengerin. Kalau ternyata lagunya udah enggak enak, ya udahlah nggak usah didengerin lagi. Masalah dia mau ngapa-ngapain kan ya udah itu urusan dia. Misalnya kalau dia kayak kalau kasusnya kayak Virgon selingkuh, ya udah itu urusan dia sama bininya, udah. Kalau lu mau berhenti menyukai lagu-lagunya, tapi coba kalau meskipun misalnya Virgon selingkuh, lu dulunya suka, tapi setelah Virgon selingkuh apakah lagunya jadi tidak enak? Iya. Itu kalau menurut lu tetap nggak enak, kalau menurut gua mah tetap nggak enak. Masih enak kalau menurut gua. Nah kalau ya kan maksud gua menurut lu ketika Virgon selingkuh apakah lagunya jadi nggak enak? Ya nggak ngaruh. Ya udah kan lu susah juga maksudnya menahan diri untuk dia selingkuh tapi lagunya masih enak. Iya sulit, dan apalagi kita kalau hidup di era yang zaman rockstar mah lebih caur lagi Kang ya. Iya. Masa apa kita benci Freddie Mercury? Iya. Gitu kan nggak mungkin gitu. Maksudnya kayak tetap Queen mah tetap legend lagunya. Iya, coba lu tahu lu suka Queen, terus tahu dia ternyata penyuka sesama jenis, apakah lu bakal ini berhenti menyukainya? Kan enggak, lagunya tetap enak. Iya benar, tetap enak ya. Tapi kalau sejauh ini yang musisi yang bikin lu jatuh cinta sama skena musik itu Rolling Stones berarti? Kalau pertamanya Iwan Fals. Oh kenapa Kang? Lagi SMP gue enak. Bagus lagunya. Oke. Iwan Fals. Iya, Iwan Fals itu yang sangat berpengaruh pada pribadi gue ya. Oh, dan lu kan soalnya kuliahnya komunikasi kan Kang? Iya, gue ngambil jurnalistik. Itu salah satunya karena gue juga tahu dulu Iwan Fals pernah kuliah jurnalistik. Oh gitu. Dan gue kan pengen jadi penulis. Yang bikin gue pengen jadi penulis tuh Iwan Fals. Oh, karena gue baca liriknya bagus gini, makanya gue pengen jadi penulis seperti Iwan Fals. Cuma karena gue nggak bisa main musik, kayaknya gue nggak bisa jadi penulis lagu. Ya udahlah, gue jadi wartawan aja lah. Oh, sempat di track setahun, terus ya udah abis itu di Rolling Stone gitu-gitu. Tapi dan lu kan maksud gue ngikutin era musik itu kan dari itu tahun berapa Kang ya? Tracks itu ya 2000? 2004 Tracks. Gue masuk 2004. Kalau Tracks 2002 kalau MTV Tracks majalah tuh. Iya, kalau yang sampai Rolling Stone sampai 2012 kan? Guanya. Endingnya. Iya. Nah itu kan lu ngikutin skena musik itu kan udah panjang tuh Kang ya, maksudnya dari yang 2000-an mungkin lu ikutin era 90-an juga sampai sekarang yang semua musik itu nggak ngeluarin album, musisi itu nggak ngeluarin album, ngeluarin single-single, bahkan harus viral di TikTok dulu baru lagunya orang tahu. Contoh kasus misalnya Reality Club deh gitu. Reality Club itu lagunya viral di TikTok sampai akhirnya orang aware sama ada tuh band Reality Club gitu. Lu ngeliatin tren ini gimana Kang, transisi ini? Ya menurut gue itu bagian dari perubahan zaman aja. Kalau zaman dulu kan orang
dengar lagu dan suka lagu misalnya karena dari radio. Sekarang kan medianya bisa macam-macam, dari TikTok atau dari Instagram atau dari cover YouTube. Ya menurut gue itu alamiah aja. Sekarang kan trennya digital, trennya medsos. Ketika satu band dikenal gara-gara potongan di TikTok, ya tidak masalah menurut gue. Ya mungkin memang masanya seperti ini. Orang anak-anak muda dapat informasi dari TikTok atau dari Instagram atau dari YouTube. Zaman dulu kan orang tahu informasi dari radio biasanya, atau dari obrolan temen, misalnya dari tuker-tukeran kaset atau dari pengaruh pergaulan. Ya sekarang dari TikTok. Ya itu menurut gua perubahan zaman aja yang nggak bisa kita hindari. Beda platform aja, sebenarnya sama aja ya. Iya, nggak usah yang kita kok sekarang lagu ini. Ya sebetulnya harusnya ketika kita tahu oh ini ada satu band bisa terkenal gara-gara di TikTok, ya mungkin cara promosinya bisa memanfaatkan tren yang sekarang ada gitu. Dan lu apa yang lu kangenin dari zaman dulu yang zaman sekarang nggak ada, Kang? Ini proses ini loh kumpulin kaset gitu. Bukan, ya proses ini loh, menikmati musik itu dulu kan sebuah ritual. Lu menikmati musik, kadang-kadang kita nggak tahu satu album tuh bagus atau enggak, baru tahu setelah dibeli ternyata nggak semua lagu enak. Kan dulu mah cuma tahu satu lagu doang, terus kita harus beli ke toko kaset, terus didengerin di rumah, ternyata nggak enak, yang lain nggak enak gitu. Kan ritual. Dulu tuh musik tuh lebih, menurut gue ya, kayak sekarang tuh karena zaman serba mudah, jadi kayak kita tuh bahasa Indonesia taken for granted tuh kayak yang kayak kita easy to get tapi kayak easy to forget gitu kali ya. Iya, kalau zaman dulu makanya semua album tuh jadi personal zaman dulu ketika kita menikmati, karena dari prosesnya tuh udah susah. Mau dengerin satu album aja harus beli dulu ke toko kaset nanti. Dan enggak semua toko kaset bisa didengerin dulu. Zaman dulu kan ada tuh toko kaset bisa dengerin dulu, kita berjam-jam dengerin dulu semua lagu enak. Ya udah kita. Ada Kang ya dulu ya. Zaman dulu mah ada. Dulu tuh ada kayak misalnya di rata-rata di toko kaset yang gede-gede suka ada ininya, player gitu kayak tape deck gitu. Ada berapa tape deck, nanti kita ngambil kaset banyak, didengerin dulu kalau kita suka ya udah beli. Kalau nggak suka dengerin lagi yang lain, satu album bisa berjam-jam ngedengerin nyoba gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal dengerin digital. Nggak enak skip. Kalau zaman dulu mah kan apalagi kaset. Di fast forward yang berikutnya repot gitu. Jadi tapi menurut gua itu seninya. Iya, ritual itu yang membuat menurut gua kita lebih menghargai satu album, satu band, karena butuh usaha buat menikmati si karya musisi itu. Pergi ke toko kaset, nanti didengerin, dilihat liriknya, dibacain, terus kayak, dan nggak bisa didengerin di mana aja ya, kalaupun ada Walkman. Tapi kan ya kadang-kadang nggak semua orang punya Walkman, terus kayak mendengarkan musik tuh jadi ritual. Kita ke kamar khusus, ada waktu khusus buat mendengarkan musik. Kalau sekarang kan mendengarkan musik bisa di mana aja, sambil jalan, di mobil, sambil naik motor. Tapi jadi kayak gitu, jadi kayak menurut gue ya, jadi kayak lewat gitu aja. Dan zaman dulu gue pernah dengar cerita om gue, dulu misalkan dapetin album Nirvana Nevermind itu bisa pamer ke orang tuh. Iya, apalagi zaman dulu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang, zaman dulu kan nggak semua orang punya akses yang sama terhadap musik, apalagi musik-musik yang band-band yang susah-susah gitu. Ya, bisa dapat Iron Maiden album yang mana tuh kayaknya ya pokoknya kan nggak, kadang-kadang nggak semua album masuk ke toko kaset, nggak semua band masuk ke toko kaset. Jadi makanya zaman dulu kan ada istilah ini trading gitu, tuker-tukeran. Gue kopi ini, gue kasih lagu ini, album ini dari kaset biar biar lebih banyak yang mendengarkan. Kalau sekarang kan semua orang asal punya kuota bisa mendengarkan musik, punya akses yang sama terhadap musik. Jadi sebetulnya kalau zaman sekarang ya bisa dibilang tidak ada keistimewaan lagi lu tahu band ini, kasarnya ya. Selama lu mau dengerin player atau dengerin layanan streaming dan lu mau browsing, sebetulnya bisa aja. Misalnya lu pengen tahu, misalnya lu pengen tahu album lagu ini dari band ini, tinggal cari. Kalau zaman dulu kan enggak, zaman dulu kan enggak. Sekarang mah ya gitu, maksudnya hampir semua orang punya akses yang sama terhadap musik. Jadi kalau zaman dulu kan gue pengen dengerin album ini tapi di mana ya? Cuma si ini yang punya ininya. Jadi ke rumahnya gitu. Iya, minjem. Kalau sekarang kan
lagu apa itu band ini? Gue dengerin. Ah. Makanya tapi ya dari sisi positifnya menurut gua kayaknya apresiasi anak-anak sekarang tuh lebih bagus karena dia referensi musiknya kan lebih banyak. Iya. Jadi dengerin lagu tuh bukan cuma yang di TV atau di radio. Makanya menurut gua kenapa sekarang banyak band-band atau penyanyi yang variatif sekali kan kalau di industri sekarang ini musiknya beragam. Udah musiknya beragam kita banyak yang suka. Iya, dari macam metal banyak yang suka. Terus sampai yang solois juga banyak suka. Kayak lagu Pamungkas kan dulu gua heran tuh orang banyak banget yang dengerin sampai juta-jutaan. Iya, gue juga bingung tuh. Iya kan, padahal kalau didengerin ini musiknya kan bukan musik yang mudah dicerna kasarnya kan, musik bagus itu yang rumit tapi banyak yang denger. Kalau zaman dulu mah kan band-band indie yang dengerin cuma sedikit ya karena orang nggak siap dengan referensi musiknya. Kalau sekarang mah anak-anak muda udah banyak yang referensi musiknya. Jadi ketika dengerin lagu kayak Pamungkas atau Ardhito mereka bisa ngerti, oh iya ini bagus musiknya. Emang musisi yang zaman sekarang yang lu suka banget siapa, Kang? Yang zaman sekarang berarti ya, kalau tadi kan ngomongin Ardhito atau siapa yang nyangkut di lo nih? Yang zaman sekarang tuh yang mana sih? Nah iya, berarti Nadine Amiza, angkatan itu kan, Kunto Aji. Yang lu nyangkut deh, ini gue nyangkut di gue nih, di otak gue. Hindia gue suka. Oh lu nyangkut tuh? Iya, Hindia gue suka. Kenapa Kang suka? Bagus menurut gue, album Menari dengan Bayangan itu bagus. Dia sangat personal dan kerasa jujur, terus dia bagus lah menurut gua, keren itu India ya. Iya. Terus kalau album, kita ngomongin album tadi, album yang lu simpen pertama dan lu maksudnya waktu masa muda ini album selain In One Falls tadi ya, ada nggak Kang? Kalau kayak gue misalkan gue album Blink yang Take Off Your Pants on Jacket tuh gue beli pakai uang saku gue dan begitu gue punya tuh gue bener-bener gue pajang di kamar gitu Kang. Inspiratif buat gue, itu menginspirasi gue gitu. Gue mah semua album yang gue beli masih ada sampai sekarang. Wah iya, lu kayak Bang Fuad lu. Ini berbahaya sih, nyimpan Metallica yang masih ada. Gue mah semua album yang gue beli masih ada sih, jadi nggak ada spesifik nyimpen ini nyimpen itu. Yang lu pertama kali beli berkesan? Yang pertama kali lu putar ulang. Ya album Iwan Fals sampai putus kasetnya, sampai putus pitanya gue dengerin. Yang mana Kang Iwan Falsnya? Album kompilasi dulu, celoteh namanya, ada Iwan Fals lagi begini telanjang dada, terus cuma di atasnya celoteh, simple banget itu covernya dan keren. Kompilasi tapi itu, wah itu sampai putus kasetnya karena gue dengerin dari pagi sampai malam gue dengerin. Udah gitu keren banget albumnya tuh, covernya tuh. Belakangnya hitam, Iwan Fals lagi teriak gitu, telanjang dada, di atas celoteh. Wah. Makanya itu saking terpengaruhnya gue sama album itu. Dulu gue punya blog namanya Celoteh Soleh. Gue buku pertama gue Celoteh Soleh. Itu saking ngefans dari itu itu ya? celoteh itu album itu. Iya, dan untungnya juga si Iwan Fals ini, Om Iwan ini juga sampai sekarang belum pernah star syndrome. Iya. Jelek Halo, bridging. Bridging gue jelek banget Kang. Nggak, tapi maksudnya ya nggak pernah inilah. Maksudnya Om Iwan tuh termasuk yang dia tahu eranya bersinarnya tahun berapa. Dan dia sampai sekarang dia tidak berusaha untuk jadi kekinian. Karena gue pernah bahas soal Taking Back Sunday atau bahas sama Patra. Netizen selalu bilang, Patra ini siapa sih selalu disebut? Itu teman saya podcast Hancur. Kebetulan selera musiknya sama netizen. Masa ada orang yang gak tahu Patra? Ada. Penonton lu? Iya, yang nonton YouTube ini. Disebut mulu Patra siapa yang sih? nonton YouTube ini berarti gak dengerin podcast Hancur. Itu dia, makanya ada tuh teman saya, anak stand up juga. Kan, kalau mereka yang nonton podcast ini, yang nonton YouTube ini dan dengerin podcast Hancur pasti tahu Patra. Nggak tahu dia siapa sih disebut Patra. Tolong dong dengerin podcast Hancur makanya. Jadi lu tahu ada Patra, ada Dias, ada Dika. Ada Mas Dika. Nah, Mas Dika juga main tuh di filmnya Kang Sol sama Dias. Nggak, tapi si Patra ini ngomong soal kita tuh sama-sama benci kalau ada musisi yang sebenarnya dia tuh udah cukup tua. Tapi dia bikin lagu kekinian yang kayak misalkan dia udah tua masih bikin cinta-cintaan sosmed yang kayak gitu, kayaknya kayak Taking Back Sunday udah tua tapi masih lagunya imo-imo, kayak nggak cocok aja secara perawakan gitu. Nah, Om Iwan tuh termasuk yang ya udah dia udah living legend aja gitu Kang. Ya, Iwan Fals itu dia berkembang sesuai dengan umurnya. Liriknya pun kan makin kesini makin ya udahlah makin bijak, makin ngelihat ke dalam. Kalau zaman dulu kan Iwan Fals liriknya jalanan, dia lebih bicara soal
hal-hal di luar dirinya gitu yang dia lihat, yang dia komentarin, yang dia protes. Sekarang kan makin tua dia lirik-liriknya makin ke dalam bicara soal diri sendiri ya. Itu kan seiring bertambahnya usia, maksudnya orang ya makin tua kan makin merenungi dirinya. Berarti kan itu pertanda bagus bahwa ya udah saatnya lu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kalau yang menginspirasi lu nulis Star Syndrome apa berarti Kang? Kalau ini bridging ya. Iya, serius bridging. Karena kan masih nyambung ya. Apa itu Kang ininya Kang yang menginspirasi lo Kang? Star Syndrome tuh gue nggak nulis, tapi gue ikut mengembangkan cerita. Jadi buat yang nonton Star Syndrome itu film saya. Iya udah. Harusnya lu bridgingnya nanya dulu. Oh iya. Lu punya film baru ya? Tiba-tiba. Gue langsung dididik Kang Soleh. Ada film baru ya? Enggak, gue gitu aja Kang, gue ala gue aja. Jelek banget. Tapi yang berarti terinspirasi dari apa Kang? Maksudnya pasti ada role modelnya kan yang jadi pas nulis. Star Syndrome itu film terbaru gue ya. Nanti tayang 8 Juni di bioskop. Si Star Syndrome itu ya potret yang ada di industri musik aja kan. Star Syndrome itu tentang seorang penyanyi mantan vokalis band yang pernah terkenal terus mencoba mencapai kesuksesannya kembali di industri musik yang sudah berubah. Ini ceritanya si Star Syndrome ini ada seorang penyanyi namanya Jay. Dia dulu pernah punya band namanya Jay Adi and the Others, 3 album. 3 album dia cabut di album keempat. Jadi penyanyi solo terus setelah 14 tahun setelah kesuksesan dia mencoba mau comeback lagi ke industri terus ternyata udah beda ya zamannya. Nah, itu tuh. Nah, kayak gitu. Kan sekarang jangankan 15 tahun, 14 tahun jaraknya. 5 tahun aja udah beda kan industri musik kayak yang tadi kita bahas sekarang orang bisa tahu lagu dari TikTok. Zaman dulu kan konvensional dari media, dari mana. Ya. Zaman dulu kan orang bisa rilis album atau lagu cuma kalau punya label. Sekarang kan lu nggak punya label aja bisa rilis single asal lu punya akses ke agregator kan. Iya, dan yang penting sosmednya kuat aja juga bisa. Iya, ya maksudnya itu si Jay ini ceritanya mau comeback lagi terus ternyata kok industrinya udah beda. Dan dia berusaha comeback dengan ngajak penyanyi baru cewek, ternyata publik malah lebih menyukai cewek itu. Daripada dianya. Ya ini mah maksudnya terinspirasi dari hal-hal standar hal-hal yang banyak ditemui di industri musik Indonesia maksudnya. Iya dan nggak banyak juga artis comeback tuh yang berhasil ya. Kayak Blink tuh termasuk yang agak ini masih bisa nih comeback nih, masih dinantikan gitu ya. Kan banyak juga yang kayaknya yang comeback siapa lagi ya. Tapi rata-rata memang kalau comeback itu ya itu tadi mungkin musiknya itu di eranya yang pada saat dia bersinar itu disukai banyak orang, pas sekarang anak muda kok gini sih musiknya gitu. Dan atau kalau enggak orang udah lupa sama sosok dia. Kan kadang-kadang musik itu bukan sekedar lagu, tapi sosok juga berpengaruh. Ya. Banyak yang lagunya biasa aja tapi banyak yang suka karena orangnya misalnya secara sosok dia menarik gitu. Iya ada yang kayak gitu. Iya kan, menurut gua semua musisi atau semua band juga ada faktor sosoknya ketika dia berhasil. Bukan cuma lagu enak, lagu enak dan lagu bagus doang nggak akan masih kurang, harus didukung sama ya sosok yang keren. Ya lu kan pasti yang lu dengerin kan. Lu pasti melihat mereka ini keren Iya. Nggak ada yang lu pasti ada lagu yang enak tapi orangnya nggak keren, adalah nggak lu ikutin kan. Ada iya. Ya kan cuma gitu aja, cuma dengerin lagu, tapi lu mengidolakan seorang musisi atau band karena bukan cuma lagunya yang enak tapi orang ini keren deh. Nah si Star Syndrome ini yang si Gilang Dirga ini, si JJ ini dia keren nggak secara di ceritanya nanti ini Kang? Nah ini dia udah nggak keren makanya. Udah sama industrinya beda, orangnya udah nggak keren gitu. Jadi berat mau comeback. Dan batu gitu ya, batu yang pokoknya yang dia merasa dirinya paling tahu soal musik, soal industri. Nah kalau Jay ini berarti udah nggak keren, batu gitu ya Kang ya? Iya, dia merasa paling tahu soal musik, terus ternyata kondisi kan udah nggak sama. Kan kita suka banyak kan orang-orang tua yang merasa paling tahu soal hal tertentu, padahal mah zaman sudah berubah gitu. Iya. Artis tuh yang Star Syndrome tuh berarti kalau Star Syndrome nih songong gitu Kang ya? Iya, Star Syndrome tuh kan merasa dirinya besar, terus merasa dia yang harus didengarkan, dia yang benar gitu. Kan Star Syndrome tuh kayak gitu kan, merasa yang gue penting nih.
Lu pernah ketemu artis Star Syndrome, nggak usah disebutin namanya, cuma pernah ketemu nggak Kang? Seumur gue sih Iya. nggak pernah ya kayaknya. Mungkin karena gue selalu kerja di media yang bergengsi, jadi orang juga mau belagu juga agak susah ya karena ngelihat majalahnya. Iya nggak ini ya sulit ya. Iya, ya mungkin kalau di industri film lah lu juga tahu lah pasti ada aja lah. Kalau di industri musik mah Nggak ada, jarang. jarang. Ya kalaupun ada mungkin nggak akan. Ya misalnya ya gua kerja di Rolling Stone nggak akan ada yang belagu kayaknya kalau ke Rolling Stone gitu karena mandang majalahnya. Jadi gua tertolong sama media-media yang gua kerja zaman dulu. Zaman di Trax orang juga pasti menganggap majalahnya Trax, jadi agak susah ya buat Star Syndrome di media-media yang bergengsi dan dia juga butuh kali ya. Iya. Nah, artis yang lu selama ini interview yang sampai sekarang masih berkesan siapa Kang? Musisi? Ya kalau dari gua mah ya Iwan Fals karena gua kan pengen gua tuh dari kecil loh, dari SMP gua pengen ketemu dan ngobrol banyak sama dia, ngobrol panjang lebar. Gua dulu sering banget lagi kecil mimpi ketemu Iwan Fals. Seneng banget gua kalau bangun tidur tuh gua mimpi ngobrol sama Iwan Fals. Terus kesampaian akhirnya pernah interview. Iya, ya itulah kalau ditanya yang paling berkesan ya karena di Indonesia ya cuma dia yang dari dulu gua pengen ngobrol panjang lebar. Lu pertanyaan apa Kang yang lu lempar terus jawabannya paling wah anjing gua dapat filosofi hidup baru nih dari Om Iwan nih. Ini yang gua tanya soal apa sih? Intinya soal gua lupa gua nanya soal apa. Intinya dia tuh bilang ke apa? Ya semua ini bisa diambil kapan aja gitu. Anjing. Jadi lu nggak perlu kasarnya kayak ya nggak perlulah membanggakan sesuatu toh ini bisa diambil kapan aja misalnya besok bisa lu nggak punya kayak ya kan itu mengingatkan kita bahwa lu legend aja udah sampai ke ya ini semua ini bisa diambil kapan aja, jadi ya udah lu nggak perlu bersombong-sombong, nggak usah terlalu dibangga-banggakan. Iya, mungkin kalau sekarang lu terkenal atau sekarang lu kaya raya, bisa jadi besok lu nggak punya semua itu. Om Iwan itu paling nyangkut di lu Kang. Iya dan sejalan dengan visi hidup gua karena menurut gua juga kan belum tentu besok ini sama dengan kondisi hari ini, jadi ya udah kita syukurin aja sekarang. Iya, makanya lu jadi stand up comedy lu ambil aja. Iya. Jadi sutradara ini ambil aja. Iya. Aktor ambil aja gitu Kang ya. Gua mau ambil aja selama ada tawarannya dan ada rezekinya. Ya udah diambil aja, dinikmatin aja. Lu jadi sutradara belajar atau gimana Kang? Ya otodidak lah. Iya otodidak. Ya gue kan sutradara karbitan. Makanya kan gue baru berani ngedirect sendiri di film Star Syndrome. Dulu kan gue yang pertama mau jadi apa sama Monty. Terus yang si Reuni Z juga sama Monty Tiwa. Oh ini pertama kali sendiri nih? Pertama kali sendiri. Gue tuh ya kalau ditanya belajar, gue banyak belajar dari Monty sih ya. Karena gue nyambung sama dia, terus selera humornya sama, selera musiknya juga oke. Jadi gue bisa nyambung sama Monty kalau ngomongin soal selera musik dan selera humor. Jadi gue waktu ngedirect sama dia gue banyak nanya ya sama dia. Makanya yang sebetulnya yang bikin gue cukup percaya diri juga karena Monty yang ngomong kan gue bilang gue ditawarin ngedirect tapi sebetulnya gue nggak paham teknis nggak ngerti gue yang gini-gini. Terus Monty selalu bilang lu nggak perlu paham teknis, misalnya lu nggak ngerti kamera ya lu nggak perlu terlalu paham soal kamera, lu nggak perlu menguasai kamera. Sebenarnya yang lu perlu tuh bahwa lu tahu apa yang lu mau. Lu gimana tuh Kang? Yang penting lu punya visi. Ketika lu disuruh ngedirect, lu tahu film ini mau diapain. Oke. Ketika misalnya satu adegan ini, lu tahu adegan ini tentang apa. Lu baca skenarionya. Lu terjemahkan di skenario itu. Adegannya tuh seperti ini. Nah, lu tinggal bilang aja sama DOP-nya. Gua pengen dapat adegan yang moodnya seperti ini misalnya. Nah, lu tinggal ngomong ke DOP-nya. Gimana ya enaknya? Kameranya, gue tuh pengen dapat efek seperti ini nih, atmosfer di adegan ini seperti ini. Nah, lu tinggal diskusi aja sama DOP-nya. Enaknya lampunya gimana, enaknya kameranya di mana naruhnya gitu. Dan lu pas ngedirect Star Syndrome nih biasanya kan kalau sutradara tuh ada banyak nonton referensi film-film. Lu ada nonton apa nggak satu film Kang yang gue pengen kayak gini vibes-nya gitu? Kalau gue sebetulnya kayak banyak film-film yang bertema musik yang gue suka ya. Jadi gue pengen ada di situ. Gue tuh
Sebetulnya gua tuh sangat suka kalau musik dan film bertema musik dan komedi itu Wayne's World. Oh. Apa sih Wayne's World kan banyak banget dia temanya kan tentang musik kan Wayne's Iya, World itu. iya, iya, Wayne's iya. World 1 dan Wayne's World 2. Gua sebenarnya suka film itu. Dua-duanya lu suka? Suka gua dua-duanya. Cuma ya nggak bisa seabsurd Wayne's World bercandanya, tapi gua tuh pengen dapat kayak gitu kayak ngaco-ngaconya pengen ada ala Wayne's World, terus hangat-hangatnya pengen kayak ini si filmnya A Star Is Born kan manis itu kan. Oh. Soal hangat. Ya Saris Boni tapi percintaan ya. Iya, kalau di gua nggak percintaan. Pokoknya Itu komedi. Drama komedi lah Drama komedi ya. Ya, intinya gua pengen ada bercandanya tapi pengen juga hangat ceritanya gitu. Berarti hangat ini kan kalau family kah atau percintaan aja? Enggak percintaan. Pokoknya hangat-hangat kayak lu melihat persahabatan gitu lah. Oh. Iya. Gua enggak terlalu ini sama romantis. Enggak masuk ya? Enggak masuk genrenya ya? Enggak, pokoknya gua kayak gitu sih. Gua kayak pengen ada feel bercandanya yang agak ngaco tapi pengen juga ada hangat-hangatnya kayak gitu. Konsernya kalau scene konser? Nah, ini maksudnya semua scene manggung di film Star Syndrome itu di take live. Jadi nggak ada ekstras yang bukan musisi. Jadi ketika ada adegan manggung di kafe nih, itu yang main beneran pemain itu, bukan ekstras yang dikasih gitar, dikasih bass terus pura-pura gini. Memang mereka mainin beneran adegan manggung. Si penyanyi nyanyi beneran pada saat syuting, pemain musiknya beneran, itu direkam beneran pada saat itu live. Gua semua adegan manggung gua pakai 2 soundman. Soundman satu yang soundman film si Madun yang soundman buat film. Satu lagi ada Gitaroni namanya, dia sound engineer yang biasa megang Noah. Jadi dia yang ngerekam adegan itu, si Madun ngerekam ya buat filmnya, nanti si Roninya juga mixing, jadi 2 kali si adegan musik gue di mixing pada saat adegan itu, nanti pas di film di mixing lagi dengan sound musik sound film secara keseluruhan. Jadi gue memang gue waktu itu ngomong sama produser, oke, gue mau ngambil cerita ini tapi gue pengen semua adegan musiknya beneran diambil pada saat itu. Gue nggak mau overdub, gue nggak mau ini lip sync. Jadi mau dipertanggungjawabkan secara benar. Gue kadang-kadang kalau nonton film yang bertema musik terus adegannya sering banget kayak misalnya orang main gitar sendirian, terus tiba-tiba musiknya jadi penuh. Kok ini dari mana sih, kayak nggak enak aja gitu menurut gua. Terus orang main gitar nggak pernah diliatin main gitar karena ternyata yang main karena itu kan ternyata -1. Terus nyanyinya juga nggak di situ, direkam lagi di studio. Gua nggak mau. Gua pengen bener-bener kayak pemainnya si Gilang Dirga, emang dia bisa nyanyi. Dia nyanyi beneran di lagu itu. Pas adegan -1 dia beneran -1, bukan lip sync. Pas adegan si penyanyi, ada pemain ceweknya namanya Kezia Aletheia, dia nyanyi sendiri diiringin sama si Gilang, beneran itu Gilang yang main. Si Kezia yang nyanyi beneran. Jadi ya maksudnya gue pengen kayak gitu. Dan alat-alat semua kadang-kadang kita kalau lihat film adegan manggung, ampli ala kadarnya kan, suka ada kan, karena biar budget murah kan, dari art nggak di approve budgetnya sama produser. Kalau gue ngomong sama produser, gue pengen alatnya proper ya, ampli yang bener, gitar yang bagus, mikrofon yang buat manggung beneran, pokoknya secara broadcast bisa dipertanggungjawabkan itu semua alat-alatnya. Makanya semua alat manggung di film gue tuh alat-alat yang buat kepentingan si adegan manggung beneran memang proper buat manggung. Karena si Gita itu yang mesenin alatnya, speknya segala macem. Jadi nggak ada tuh yang amplinya kok ampli kecil terus jelek, terus tiba-tiba musiknya kok kayak bagus banget audionya. Ini mah beneran memang semua yang dipakai di situ itu yang menghasilkan adegan-adegan musik di film gua. Iya. Dan lu ada soundtracknya, Kang? Ada. Gua tuh ada 3 lagu di film ini. Yang pertama itu judulnya Simpang Siur. Simpang Siur ini ceritanya si Jay ini punya band tahun 2005, nama singlenya Simpang Siur. Gua minta Denny Casmala yang bikinin.
Denny Cas. Malah gua pesan sama Denny Cas, dan gua pengen lagu yang agak-agak Melayu tapi nggak terlalu norak, tapi ada agak ngerock gitu. Karena bandnya sebenarnya si J Adi and the Others ini sebetulnya nggak pengen jadi band pop Melayu, tapi gara-gara tren mengharuskan Melayu-Melayu, jadi dia ngasih Melayu-Melayu dikit, tapi sebenarnya idealismenya pengen ngeband. Denny Cas bikin lagu Simpang Siur. Terus yang kedua ada si Batman, Henry Foundation, Goodnight Electric. Iya, Batman. Yang bikin lagu original soundtracknya si Star Syndrome. Hey Kamu Star Syndrome judulnya si Batman. Satu lagi ada Labirin. Labirin ini ciptaan produser kita si Dendi. Ada sama orang dalamnya lah. Terus di aransemen sama Didit Saad. Didit Saad itu Stars and Rabbit dan dulu Plastik, pokoknya keren lah. Oh dia ini Stars and Rabbit jadi apanya tuh? Dia Kang si Didit. gitarisnya Stars and Rabbit dan pokoknya dia tuh pencipta lagu Stars and Rabbit lah. Dan Oh dia semuanya tuh? Iya. Kang Didit. Pokoknya Didit Saad itu. Jadi ada 3 lagu ini sih soundtracknya. Soundtrack ya? Iya, dan gua seneng karena ya ini kan orang-orang yang gua kagumin. Jadi gua bahagia lah Ya. sebagai seorang pecinta musik, gua menikmati ini. Lu dulu nonton ini nggak Kang? The Bee Gees? Iya, yang si Tora. Iya, itu maksudnya vibes-nya hampir-hampir begitu nggak? Ya tentang band juga lah mirip. Kalau udah The Bee Gees kan ya Main sama real ini juga ya. itu kalau nggak salah tuh Kang. Gua nggak tahu kalau. Nah, ya gue juga nggak tahu sih. Kalau The Bee Gees kan ini ya lebih band rock gitu lah ya. Ya yang pengen comeback juga kan. Ya. Ya, Soalnya, The Bee Gees gue juga suka sih. ya soalnya udah lama kita nggak nonton film di Indonesia Kang ya, yang apa namanya genre musik gini. Ya karena nggak laku. Iya. Aduh iya Bang. Iya kan? Iya. Backstage juga tuh kan ada sebelumnya. Oh tuh. ya yang ini Milea itu. Iya. Ya? Lupa gue nama Vanessa. Iya Vanessa. Apa sih namanya? Iya Vanessa. Iya Vanessa sama si Priscilla kan. Iya. Itu juga kan bagus tapi nggak laku. Iya itu bagus juga tuh. Banyak loh film-film yang temanya musik, The Bee Gees, terus apa Tapi lagi? The Bee Gees mah dulu laku Kang. Ya lumayan. Lumayan itu tapi mah. kan nggak yang sampai meledak terus kayak apa? Iya. Iya lumayan tapi nggak yang ini. Dulu Selain Gak Ada Matinya juga. Iya slang juga kan, slang gak ada matinya juga nggak meledak. Iya bener. Ya sebetulnya masa depan film musik tuh agak mengkhawatirkan. Tapi kok lu mau Kang? Maksudnya ini Ya, kok pede nih yang ini Star Syndrome. Produsernya kan mau, yang penting mau gua produser mau. Iya. Kan bukan duit gua. Ikut aja ya. Udah Ya kan mumpung ada produser yang mau. Karena kan susah lu nawarin. Gua dari dulu pengen ngedirect film yang temanya tentang musik. Kan susah lu nawarinnya ke PH. Ini tiba-tiba ada Mahakarya nawarin ke gua, mau nggak ngedirect filmnya tentang ini. Wah pas gua didengerin sinopsisnya, pas gua baca sinopsis, wah gua suka. Ya udahlah kan. Jarang-jarang loh produser yang mau memproduksi film yang temanya tentang musik dan dia mau serius bikinnya. Ya kayak tadi itu kan budgetnya nambah kalau lu manggung beneran pakai alat musik beneran itu kan repot dari sisi budgeting. Iya. Lebih bengkak, lu harus nyewa alat beneran, harus kayak recording di situ. Ada sound engineer yang Ada sound beda. engineer yang Iya. beda. Kan kalau produser-produser yang nggak niat mah, udahlah, ini aja lah nanti lagunya playback aja, nggak usah beneran. Iya. Ya, ini kan si Mahakarya Pictures ini si Dendi serius, terus gua seneng lah. Jarang-jarang ada produser yang mau begini kan, makanya gua menerima dengan tangan terbuka dan oke ya gua direct aja. Iya dan kalau misalkan sekarang genre kan lagi horor Iya. kan. Bahkan lu jadwal tayang aja sempet sulit kan? Iya, ya namanya PH kecil kan. Belum kebagian prioritas. Ya untung aja akhirnya. Terima kasih lah 21. 8 Juni dikasih. Walaupun setelah itu ada The Flash. Aduh, tapi ya nggak apa-apa. Ya yang penting kan gue suka film. Gue sih kalau berkarya yang penting gue suka dulu. Masalah laku atau enggak belakangan lah ya. Itu kan masalah laku atau enggak itu ikhtiar berikutnya, itu ikhtiar orang promo. Kalau gue mah cuma harapannya lu nonton, lu terhibur dan lu suka, udah itu aja. Itu aja ya. Ya mudah-mudahan dari satu suka terhibur bisa ngomong lagi ke satu yang lain terus nyebar-nyebar, ya mudah-mudahan aja lah. Di film itu ada fakta-fakta yang seru nggak Kang? Selain tadi ya ternyata direkam beneran ya, maksudnya konsernya gitu. Faktanya semua pemain gue ini ada hubungannya dengan ada beneran musisi. Oh.
Gilang Dirga kan dia juga bisa disebut penyanyi lah karena kan kayaknya dia punya single juga deh Gilang Dirga. Gue nggak tahu. Pokoknya dia beneran memang musisi. Tisa Biani kan punya lagu. Iya. Terus si Kezia Aletea juga dia pernah nyanyi ada single apa gitulah sama rame-rame walaupun rame-rame. Kezia ini kan pacarnya itu. Jovi. Iya Jovi. Iya, kenal. Kayaknya pernah nyanyi ini kan apa sih yang DPR apa sih? Iya, musikal. Iya kan musikal. Terus dia memang beneran bisa nyanyi. Si ada Maisha Kana, dia juga bisa nyanyi si Mimi ini. Terus si Tora, ya dia jelas. Punya band. Iya. Ada Cash. Terus si Randika Jamil. Randika Jamil juga kan ngeband bareng lu kan? Satu lagu doang. Kan si Tanta Ginting. Ya, bisa banget. Jelas-jelas dia penyanyi dan pemain gitar. Iya, benar. Kayak semua sebagian besar pemain di gua itu gua memang nyarinya orang yang minimal dia antara dia suka musik, bisa nyanyi atau pernah punya lagu atau apa. Kayak si ada Tike namanya Tike Pri. Itu kan dia sinden. Iya. Gua pengennya gitu, semua harus bersentuhan dengan musik antara dia penyanyi atau memang dia misalnya pasangannya penyanyi atau memang dia pernah kerja di media musik. Jadi bahkan kru pun pas gua tanya, gua nanya DOP gua kan si Fahmi. Fahmi Saad, adanya Didit Saad. Adanya Didit Saad dan si abangnya Fahmi itu Imanes. Imanes penyanyi. Memang gua harus nyari yang musik-musik. Terus si Katy Astrada gua, Katy Catherine. Iya, Katy Catherine manajer band. Manajer dia kan si ini. lakinya si Pemuda Sinar masih Aji. Terus dia irama Pantai Selatan. Pokoknya gua gitu, gua nyari. Pas gua ngumpulin kru, ini suka musik enggak? Terus gua musiknya apa yang dia dengerin? Kalau bisa gua semua ditanya musiknya dulu. Ini lu suka musik apa enggak? Gua nggak mau orang yang cuma cinta film. Kan orang film ada yang cinta film doang tapi sama musik biasa aja. Nah, jadi gue tuh dari awal gitu spiritnya. Kita cari dulu, si ini suka musik nggak? Suka, ya udah. Kalau suka musiknya imbang, film dan musiknya imbang, gue pilih. Kalau misalnya ternyata dia mah terlalu film sama musik biasa aja, nggak usah lah, kita cari orang yang suka sama film dan sebanding gitu. Kan gue suka film dengan suka musik sama, tidak ada yang lebih tinggi. Hiburan gue ya antara film atau musik, tidak film doang atau tidak musik doang. Nah, gue ke kru gue juga gitu. Oh, nyari yang setara ya maksudnya. Nyari yang memang frekuensi. Iya, satu frekuensi dan passionnya sama di musik. Kadang-kadang kan gitu, orang film lu kan tahu sendiri. Ya cuma kadang-kadang mereka cuma sukanya sama film tapi sama musik kurang gitu. Nggak terlalu menikmati musik atau musik tuh jadi selewat doang gitu, lebih cinta film. Gua usahakan orang-orang ini memang sebagian besar itu harus yang kecintaan pada musiknya kerasa. Oh ini, biar itu aja, biar ngerasa. Kan gue pengen sama semua satu frekuensi, bukan cuma gua doang yang cinta musik gitu. Kok nggak ada Ardhito Pramono, Kang? Ardhito kayaknya belum masuk. Kan belum ada karakter yang cocok. Oh, nggak ada yang cocok ya? Iya, belum cocok. Dia Danila kok nggak masuk, Kang? Danila gue ajakin, terus dia pas mau syuting, mau launching album, gue sempet Danila gue ajakin. Dia nggak bisa ternyata jadwalnya. Aureli sempat gue ajakin, jadwalnya nggak bisa. Pokoknya semua cewek-cewek yang bisa nyanyi gue ajakin duluan. Tapi nggak bisa semua jadwal ya? Nggak bisa. Waktu itu gue syuting pas apa gitu. Danila mau launching album. Terus pokoknya gitulah. Jadi dari awal tuh gue nyari dulu. Suka musik nggak? Atau bisa nyanyi nggak? Ketemu Kezia nih suka musik gitu? Iya kan gue lihat. Oh dia suka nyanyi. Terus pernah nyanyi di mana gitu. Gue dengerin. Oh ada kan yang ada di YouTube kan nyanyi. Ada. Terus pas gue casting gue tanya, lu suka nyanyi nggak? Ya ternyata si Kezia kalau nongkrong kan malah dia dari zaman remaja dari zaman kecil misalnya nongkrong di kafe mana, terus tiba-tiba suka nyanyi ke depan sama home band. Emang dia dikenalnya suka gitu ternyata di ketongkrongan keluarganya atau teman-temannya kalau datang ke kafe, ke klub atau kemana misalnya ada home band, dia suka nyanyi. Gue nyari orang yang bener-bener gitu kan. Terus si Kezia juga bagus suaranya. Bagus suaranya ya? Bagus. Nanti gue coba nonton deh 8 Juni Kang ya? Iya. Ntar gue coba nonton 8 Juni teman-teman. Akhirnya alhamdulillah udah ada jadwal tayang.
Ya dibantu lah. Tolonglah ini. Atau kapan lagi nonton film Indonesia genre musik nih. Iya. Kan horor nih fresh juga, kemarin lihat posternya cukup fresh juga. Jadi semoga bisa bertahan cukup lama lah ya. Nah itu. Kayak ngeri-ngeri sedap aja kan kita nggak tahu ternyata bisa bertahan. Ya kalau ngeri-ngeri sedap kan militan Jelas. pendengarnya agak lainnya itu. Ya, Terus ya ceritanya juga bagus. Ya ini mah tolonglah jangan tunggu di OTT ya. Karena kalau di OTT kan lu nonton paling di TV atau di HP atau di tablet. Suaranya nggak kerasa, soundnya. Kalau di bioskop kan lu nggak punya speaker kayak gitu. Dolby Surround ya. Iya Dolby 7.0. Iya kan ya bantulah karir saya. Kan ini nama acaranya bertahan di karir. Iya, industri. Oh, bertahan di industri. Dalam rangka Solihun bertahan di industri, tolong para Kemalisius. Masih enggak sih lu nyebut penggemar? Enggak ada udah. Masih ada sih, tapi ya udah yang gitu aja 1-2 orang paling tinggal. Astagfirullah, ya gara-gara stand up komedi Kang. Ya buat Kemalisius. Aduh, Gerupis dan Kemalisius, aduh. Jadi nontonlah untuk menyelamatkan karir Kang Soleh. Ya, biar saya bertahan di industri. Itu dia. Tapi Kang sebelum mudahan Kang, satu tips bertahan di industri, apalagi kan di film Star Syndrome kan tentang cara harusnya gimana sih cara bertahan di industri itu supaya nggak tergerus zaman gitu. Satu tips dari gua untuk bertahan di industri adalah lu kerjakan semaksimal mungkin apa yang orang percayakan sama lu. Ketika sekarang gua dipercaya buat nyutradarain film, ya udah gua berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang gua bisa gitu. Walaupun mungkin sekarang kualitas gua baru segini ya, tapi setidaknya gua sudah mengerahkan semampu gua. Intinya gitu. Lu yang susah didapat itu kepercayaan dari orang. Ya. Lu bisa bertahan di industri karena orang masih percaya sama lu. Ada orang puluhan tahun berkarir bertahan di industri, apa rahasianya? Karena dia masih dipercaya. Kenapa kita lihat pemain-pemain masih banyak kan yang tua-tua tapi masih main film? Karena dia masih dipercaya. Intinya sebetulnya buat bertahan di industri itu adalah rasa percaya dari orang. Kalau orang masih percaya sama lu bakal bertahan di industri. Dan gimana caranya supaya orang percaya sama lu? Ya lu berikan yang terbaik. Lu misalnya sekarang jadi pembawa acara atau podcaster, ya udah lu berikan yang terbaik. Karena ya kan tidak semua orang mendapatkan kepercayaan itu. Gua beruntung, maksudnya gua sutradara karbitan yang tidak punya basic menyutradarai. Iya, gua nggak kuliah penyutradaraan, pengalaman gue di industri juga belum banyak. Mungkin banyak orang yang lebih pintar dari gue. Sudah jelas pasti banyak yang orang lebih tahu soal film dibandingkan gue. Tapi kan gue yang dapat kepercayaan, gue yang rezeki. Jadi gue harus memanfaatkan itu dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini orang udah ngasih percaya loh, orang ngasih duit miliaran supaya mereka mau bikin film dan supaya lu menyutradarain. Ya udah gua kerjakan sebaik-baiknya. Intinya gitu. Tips dari gua mah ya udah ketika gua diminta jadi stand up, ya udah gua kerjakan semaksimal mungkin yang gua mampu gitu. Jadi jangan mengerjakan setengah-setengah. Karena gua selama ini kenapa menurut gua bisa bertahan di industri sampai sejauh ini karena gua selalu menyukai dan mengerjakan sebaik-baiknya apa yang dikasih ke orang. Oke kan. Dan kalau gua sih nggak pernah ya menerima pekerjaan yang nggak gue sukai, karena sejak gue pernah kerja jadi wartawan ekonomi dan gue nggak menikmati, gue tahu kayaknya duit bukan segalanya deh. Yang penting lu mencintai dulu apa yang lu kerjakan. Kalau lu mencintai apa yang lu kerjakan, lu bakal memberikan semaksimal mungkin. Ya ini kan bukan cuma berlaku buat orang-orang di dunia hiburan ya, kayak di kantor juga. Kalau lu mencintai apa yang lu kerjakan, ya mungkin pekerjaan berat ya. Kayak misalnya di kantor, ya kerja mana sih yang nggak berat? Sebagian besar pekerjaan kan pasti terasa berat. Tapi kalau lu mencintai pekerjaannya dan intinya lu mengerjakan semaksimal mungkin apa yang orang percayakan pada lu. Kalau lu sekarang jadi bawahan bos lu, ya udah bos lu nyuruh lu begini, ya kerjakan aja semaksimal mungkin. Kalau ternyata lu udah nggak nyaman sebel sama bos lu, ya udah lu tinggalkan atau nggak usah sambil memaki-maki, Mas boleh banget sih kok kerja gini-gini. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Misalnya lu kalau kerja kantoran, gue bete banget sih, gue harus berangkat pagi di kantor banyak kerjaan. Kan orang lain belum tentu punya yang lu punya. Iya. Jadi intinya itu aja, lu kerjakan sebaik-baiknya dan lu memaksimalkan apa yang orang percayakan sama lu. Kalau tips jadi interviewer yang baik Kang, kan lu interviewer tuh.
mendengarkan. Jadi bertanya itu sama pentingnya dengan mendengarkan. Karena pertanyaan demi pertanyaan akan muncul ketika lu bisa mendengarkan. Mendengar tuh bukan cuma ngedengerin tapi dalam arti menyimak. Tips-tips dari pertanyaan itu kan kalau soal riset apa segala macam itu mah standar lah ya. Semua orang juga harus tahu apa yang mau ditanyain sama orang atau lu harus tahu dulu siapa yang akan lu wawancarai. Tapi menurut gua tips yang paling penting selain kemampuan bertanya dan riset adalah mendengarkan. Dengerin aja orangnya ngomong apa. Kan nanti dari dengerin lu ngerti, ternyata ada pertanyaan baru kayak gitu. Jadi didengerin aja Kang ya. Iya, kemampuan mendengarkan itu sama pentingnya dengan kemampuan bertanya. Iya, makanya lu sampai sekarang masih bisa bertahan juga tuh di dunia interviewer kan. Kerjaan lu itu dong tuh Kang. Akhirnya ya gara-gara mendengarkan gitu kan. Selebihnya kalau bintang tamunya nggak talk aktif mah biarin aja udah ya. Yang penting lu berusaha dengerin aja ya. Iya, tapi kan kalau bintang tamu nggak talk aktif bisa ditanya dengan pertanyaan yang bikin dia ngasih jawaban yang banyak. Kayak contohnya Kang? Jangan ngasih pertanyaan tertutup. Lu suka ya sama ini? Iya. Kalau yang banyak berarti kalau yang banyak. Kenapa lu suka sama ini? Beda kan? Kenapa? Misalnya, lu suka Bring Me The Horizon ya? Iya. Kalau lu malas sama gue pasti kan lu bilang iya. Iya suka. Syukur-syukur kalau lu udah akrab sama gue, iya suka soalnya gini. Tapi kan nggak semua orang gitu. Kalau lu misalnya, Mal, kenapa lu suka Bring Me The Horizon? Kan lu bisa jawab, karena musiknya gini. Terus gue bisa tanya lagi, emang album mana yang lu suka? Terus dibandingkan album yang lain gimana? Kan dari satu ini, terus misalnya gue bisa tanya, Mal, lu punya lu suka Bring Me The Horizon? Iya gitu. Terus itu kaos keberapa yang lu punya? Kaos kesini misalnya. Ada berapa kaos yang lu punya? Kan dari satu hal aja bisa banyak. Terus misalnya gue bisa tanya, kalau orang yang nggak tahu Bring Me The Horizon, kalau dideskripsikan seperti apa sih musik Bring Me The Horizon itu? Dari gitu. Jadi dia memaparkan apa yang dia suka langsung ngomong terus ya. Jangan kasih pertanyaan tertutup kalau sama narasumber ya kan orang suka bilang dia nggak banyak ngomong. Ya mungkin karena pertanyaanmu juga nggak memancing dia ini. Ya, alhamdulillah gue sampai sekarang bilang tamu gue banyak ngomong kan. Ya, alhamdulillah. Berarti pertanyaan gue terbuka. Iya dengan orang mau datang ke sini juga kan sebetulnya orang udah mau ini. Iya alhamdulillah kan. Iya. Gue ngobrol sama anak-anak tapi mungkin kebanyakan anak stand up sih jadi udah akrab sih ya. Gue belum pernah yang di luar circle. Oh enggak, kadang-kadang ke promo film ya kita dim ya. Pada ngomong kok, pada doyan gitu. Yang gue baru kenal hari itu kayak Raybong kan. Gue gak kenal kan siapa ini Raybong. Main Jin dan Jun kan. Terus gue ngobrol-ngobrol ternyata panjang sejam-sejam juga. Sejam juga. Oh ya berarti jangan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka. Sama jangan nanya terlalu panjang. Iya. Kalimat itu nggak akan diingat sama yang ditanya juga. Pendek aja Kang ya. Iya orang coba ingat kalimat terakhir kok. Misalnya kenapa lu suka Bring Me The Horizon? Udah beda misalnya. Dari sekian banyak band ada ini kenapa lu suka Bring Me The Horizon? Kan gak penting yang tadinya. Jadi langsung to the point aja ya. Iya. Toh juga kita juga kalau ditanya sama orang ingetnya yang terakhir doang. Iya. Gak perlu ada penjelasan atau intro terlalu panjang. Orang gak perlu tahu lu dengerin banyak lagu. Misalnya nggak perlu lah informasi. Gue kan mendengarkan ini. Tapi kenapa lu suka Bring Me The Horizon? Oh nggak usah ya. Ya langsung aja tanya intinya apa. Aku tadi jelasin gue suka Blink Kang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu Kang. Tapi gue dapat informasi ini. Tapi apakah pertanyaan langsung itu berlaku untuk anggota dewan? Wes. Gitu. Closingnya dari 2 episode terakhir anggota dewan terus nih. Tapi thank you Kang Soleh udah mau datang nih Kang. Bertahan di industri Kang. Akhirnya bisa datang dan akhirnya filmnya udah bisa ditonton nih nanti 8 Juni di bioskop serentak di Indonesia. Langsung aja demi karirnya Kang Soleh kita ramaikan bioskop. Jadi akan ada film-film genre musik yang lain atau Kang Soleh minimal tidak jadi interviewer terus ya. ada karir perkembangan. Minimal saya ditawari film lagi kan. Kalau ini laku kan ada yang nawarin. Kalau ini nggak laku kan ya udah gua nunggu rezeki lain lagi aja. Ya, atau enggak ya udah ikut Bene lagi, Suki ikut Aco. Udahlah itu aja. Tapi thank you Kang Soleh sehat-sehat. Ya, sekali lagi buat yang nonton ini mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini dari gua atau Kang Soleh ya itu
mohon dimaafkan aja, langsung aja di kolom komentar kalau ada misalkan fans dari ini enggak suka diomongin ini segala macam, lah langsung aja kita cinta damai aja ya, tidak ada maksud menjelekan. Kalau kata Kang Sujiwo Tejo harus gitu. Kata Om Sujiwo Tejo langsung aja mohon maaf atas kesalahan, udah pasti kita ada salah lah Kang, udah. Jadi mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi thank you buat Kang Soleh, sehat-sehat, jangan lupa nonton filmnya Star Syndrome 8 Juni 2023 di seluruh bioskop di Indonesia. Oke, gua Kemal Palevi undur diri sama Kang Soleh, sampai bertemu di Bertahan Industri episode selanjutnya.